Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin pada hari ini 23 Maret 2024. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama tetap setia, bersukacita dan antusias mengikuti program Gemar yang begitu luar biasa ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelumnya izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan dan kiranya boleh menjadi berkat dan pembelajaran bagi kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar daripada seorang anak muda yang begitu luar biasa di dalam kitab Ayub Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita tidak akan biasanya Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Ayub ini kita berfokus kepada sosok Ayub ini, tetapi di sini kita akan belajar daripada salah satu sahabatnya, yaitu adalah Elihu Bapak Ibu Saudara. Nah, Elihu ini adalah salah satu pribadi yang termuda dari antara beberapa nama-nama di dalam kitab Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam pasal yang ke-32 ini kita akan belajar bahwa Elihu yang kita pelajari ini yang akan kita jadikan contoh dalam pembelajaran hari ini. Elihu ini Bapak Ibu Saudara memiliki karakter yang rendah hati, memiliki karakter yang penuh respek terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang lebih tua di dalam lingkungannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab ini, di dalam Ayub yang ke-32 ini dan pasal-pasal sebelumnya, di sini Elihu dan Ayub ini sedang apa Bapak Ibu Saudara, sedang mengalami atau sedang melakukan sebuah pembicaraan yang kalau bisa dikatakan di situ adalah perdebatan Bapak Ibu Saudara. Nah, latar belakang apa yang menjadikan perdebatan itu ada, kita bisa lihat di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu ada di dalam pasal 31 yang perikopnya berbunyi, sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam 31 Bapak Ibu Saudara boleh dibaca di ayat 31, di situ adalah pernyataan-pernyataan oleh Ayub yang menganggap bahwa dirinya sebenarnya tidak layak untuk diberikan hukuman seperti itu, seperti yang kita tahu selama ini ya Bapak Ibu Saudara, kejadian apa yang menimpa Ayub Bapak Ibu Saudara. Di dalam pasal yang 31 tadi dikatakan bahwa Ayub ini merasa tidak layak untuk dihukum. Karena apa? Ia merasa sudah memberikan yang terbaik. Ia merasa sudah merawat seluruh budak-budaknya, tidak dibiarkan budak-budaknya kelaparan. Bahkan musyafir pun ia rawat, ia biarkan untuk singgah di rumahnya. Di ayat-ayat yang ada di pasal 31 dinyatakan seperti itu. Ayub telah menolong orang-orang yang kelaparan, menolong orang-orang yang tidak memiliki baju dan sebagainya. Ia merasa ia telah selama ini dalam kehidupannya ia telah melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu dia merasa tidak pantas untuk dihukum seperti itu, sehingga pernyataan ia itu seolah-olah menyatakan bahwa Tuhan telah salah karena Tuhan telah menghukum si Ayub ini Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga karena Ayub ini merasa benar dan ia merasa lebih benar daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena ia merasa hukuman ini sebenarnya sangat tidak layak untuk dia dapatkan seperti itu, dengan sanggahan-sanggahan dia tadi ya, dengan alasan-alasan tadi. Nah, di dalam pasal yang ke-32 ini saat itu sedang terjadi perbicaraan antara beberapa orang ini ya, sahabatnya. Salah satunya adalah Elihu tadi. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Nah, di sini ya, kenapa tiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub? Ya karena Ayub telah memberikan alasan-alasannya bahwa ia sebenarnya benar dan tidak salah, ia sebenarnya telah melakukan yang terbaik, tapi kenapa kok masih dihukum sama Tuhan? Nah, seperti itu. Nah, ketiga orang sahabatnya ini ia terdiam ya kan, tidak memberikan sanggahan, dan mereka ini seolah-olah oh iya ya benar juga ya sebenarnya, seperti itu. Karena apa? Ayub telah melakukan yang terbaik, kenapa kok dia masih dihukum ya, seperti itu. Nah, dari ayat yang ketiga ini ayat yang pertama ini, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Sudah Bapak Ibu Saudara ya, di situ Ayub menyatakan bahwa sebenarnya ya tidak pantas dihukum
Dan akhirnya sahabat-sahabatnya itu mengiyakan karena mereka tidak menyangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini Elihu yang saya katakan tadi dia adalah salah satu yang termuda di sini. Elihu merasa itu tidak benar ya, karena Ayub telah seolah-olah dia merasa lebih benar daripada Tuhan ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ia lebih benar daripada Allah, seperti itu. Sehingga ketika Ayub ini Bapak Ibu Saudara ya, kalau dilihat timelinenya, ketika Ayub menyatakan aku ini sebenarnya benar, aku ini sebenarnya gak patut disalahkan, itu sebenarnya Elihu ini sudah wah gak bener orang ini ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Elihu ini sudah merasa orang ini, Ayub ini berarti dia sudah menganggap dirinya itu lebih benar daripada Tuhan, sehingga Elihu merasa ingin berbicara, ingin menyangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dikatakan Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Nah, di ayat yang keempat ini ada satu poin Bapak Ibu Saudara, Elihu menangguhkan bicaranya. Berarti di sini ia menahan Bapak Ibu Saudara, meskipun sebenarnya sudah ingin menyangga, ingin mengeluarkan unek-uneknya, tetapi karena dia merasa bahwa Ayub mereka lebih tua daripada Elihu ini, sehingga ia merendahkan hatinya ya Bapak Ibu Saudara ya, dan menangguhkan ya di sini, menunggu sampai Elia ini selesai berbicara Bapak Ibu Saudara, sampai sampai Ayub ini selesai berbicara Bapak Ibu Saudara ya, sampai Ayub telah menyelesaikan bicaranya, sehingga ketika ada waktu untuk dia berbicara, maka di situ baru dia berbicara Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak menyela, tidak seakan-akan ketika terjadi perdebatan Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara merasa memiliki sanggahan yang begitu luar biasa mantap, langsung saja kita potong, tak potong. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara, tak potong, kamu ini salah. Yang sebenarnya seperti ini, enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dia menunggu sampai lawan bicaranya itu selesai berbicara. Di situ satu poin, yaitu sopan santun, respect kepada orang yang lebih tua kita dapatkan di sini Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita boleh belajar dari salah satu sikap ini Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu di ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu Saudara dinyatakan, aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku. Nah, jadi dari poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua ini, selain dia sabar menunggu, dia memiliki rasa sopan santun, dia memiliki respect kepada orang lain, dia pun juga tetap mengemukakan pendapatnya. Jadi tidak serta-merta saya ini karena saya respect, saya lebih muda, saya akhirnya diam saja Bapak Ibu Saudara ya, dan akhirnya pendapatnya tidak berani dikeluarkan, tidak berani diomongkan, sehingga akhirnya tidak tersampaikanlah maksud dan tujuan dari yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya ia katakan. Tetapi di sini ia menyatakan bahwa aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku. Jadi di situ dia juga tetap melakukan tugasnya sebagai seorang yang ingin menyangga. Nah, di situ akhirnya kita bisa mengeluarkan pendapat kita, Elihu ini bisa mengeluarkan pendapatnya dan menyangga di waktu yang tepat, tidak selalu memotong-motong, tidak memotong pembicaraan orang, tetapi dia menunggu mengeluarkan di waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara. Di situ membutuhkan kesabaran tinggi dan juga kerendahan hati yang begitu luar biasa. Karena kalau kita ambil contoh biasanya dalam kehidupan nyata ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memiliki argumen, biasanya kita berapi-api, menggebu-gebu, langsung tembak cos ketika dalam perdebatan. Dan perdebatan yang seperti itu biasanya akan menimbulkan permusuhan, tidak enak hati pada akhirnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus ketegangan, terus sikap yang setelah perdebatan itu terjadi, sikap saling tidak enak kepada satu sama lain itu akan muncul. Tetapi ketika kita berlaku yang benar di waktu yang benar, maka hal-hal tersebut tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara, karena kita juga menaruh respect kepada orang lain, maka orang lain juga pasti akan mengikuti menaruh respect kepada kita Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi orang yang selalu rendah hati dan sabar tidak selalu dia itu selalu diam, kalah, menang Bapak Ibu Saudara ya, tetapi di dalam
di ayat yang kedua, lalu marahlah Elihu bin Barakil itu orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Nah, di situ ya, ini menyatakan bahwa orang sabar juga harus perlu dengan ketegasan ketika dia berada di jalur yang benar, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak menjadi orang yang selalu direndahkan, tidak menjadi orang yang selalu diinjak-injak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan sikap dari Elihu ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil contoh bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang tidak selalu diinjak-injak, orang-orang yang bisa memberikan pendapat tetapi melalui cara yang smooth, Bapak Ibu Saudara, cara yang elegan dan penuh dengan respek. Ya, dari poin-poin tadi, yang pertama sabar, respek kepada orang lain, lawan bicara kita. Yang kedua, kita tetap memberikan argumen kita tetap menunaikan kewajiban kita dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara ya, memberikan sanggahan kita. Dan yang ketiga, tetap dengan tegas Bapak Ibu Saudara kita nyatakan ketika kita benar, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak seperti sahabat-sahabat Elihu yang lain tadi yang iya saja ketika terjadi perdebatan, tetapi ia tetap tegas dengan caranya yang penuh dengan respek dan elegan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita bisa belajar melalui sikap Elihu ini yang begitu luar biasa dan boleh menjadikan kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang diberkenan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kiranya Bapak Ibu Saudara terberkati dengan renungan hari ini, dan mari kita menutup Gemar ini dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur saat ini kami telah menyelesaikan Gemar kami ya Bapa. Kami telah belajar ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa, memiliki respek kepada sesama kami, memiliki kesabaran ya Tuhan terhadap sesama kami, dan kami boleh menghargai satu sama lain ya Bapa. Terlebih di dalam pertikaian, di dalam perdebatan, perbincangan apapun itu Bapa, kita boleh memiliki hati yang rendah, kita boleh memiliki kesabaran yang tinggi ya Tuhan, supaya kami boleh melalui semuanya itu Bapa dengan damai, dengan dingin kepala, dan tidak menggebu-gebu, tidak membara-bara ya Tuhan. Dan Tuhan tolong selalu ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki ketegasan ya Tuhan. Ketika kami merasa Bapa, kami berada di jalan yang benar, kami memiliki argumen yang baik, kami memiliki perasaan, kami memiliki alasan yang baik Bapa, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tegas, dan kami berani ya Tuhan untuk menyatakan pendapat kami, untuk menyatakan argumen kami di waktu yang tepat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan tolong sertai lindungi sampai kami menyelesaikan segala aktivitas kami dengan berhasil dan sukses Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di Gemar selanjutnya. Kiranya kita boleh belajar bersama-sama lagi, bertumbuh setiap hari melalui program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Sampai jumpa, shalom.